Membuka halaman baru, terdengar fresh, menyegarkan, dan sesuatu yang bagus. Tapi tidak semudah itu. Kenapa bisa begitu? Mari kita bahas. Oke guys, ini adalah video pertama di channel yang baru aku buat ini. Ya, mungkin kedepannya channel ini akan banyak membahas terkait nilai-nilai kehidupan, motivasi, dan sebagainya yang bisa membuat kalian dan juga aku sendiri menjadi manusia yang lebih baik lagi. Mari kita buka channel pertama ini dengan episode pertama yang akan membahas terkait sebuah kalimat, yaitu adalah halaman baru. Halaman baru atau bisa diartikan juga ambisi baru, semangat baru, tujuan baru, atau sesuatu yang baru yang hendak kita capai. Ketika kita mengatakan halaman baru, maka sesuatu yang terbersit dalam otak kita adalah sebuah buku yang kemudian kita buka dan kita temukan sebuah halaman yang masih kosong dan ingin kita tuliskan sebuah tujuan atau sebuah hal yang ingin kita capai. Maka bisa dikatakan dalam membuka halaman baru, kita memerlukan 3 poin penting. Yang pertama adalah alasan. Alasan kenapa kita harus membuka halaman baru, alasan kenapa kita harus memiliki ambisi baru, tujuan baru, atau sesuatu yang hendak kita capai, dan itu adalah sesuatu yang belum pernah kita lakukan. Kenapa alasan begitu penting? Karena ketika kita tidak punya alasan yang kuat, kita tidak punya alasan yang tepat, maka sebuah ambisi itu, sebuah halaman yang baru ingin kita buat itu bisa hilang, bisa kita lupakan dengan mudah, karena kita tidak punya alasan yang kuat. Semisal channel yang aku buat ini. Channel ini aku targetkan akan menjadi channel untuk berbagi terkait nilai kehidupan dan juga motivasi. Sehingga ketika banyak yang menonton, banyak yang terbantu, maka itu adalah sebuah kepuasan. Dan itu tidak mungkin kepuasan yang akan selesai hanya dalam satu video. Maka aku akan terus berusaha semakin sering membuat konten yang mungkin bisa membantu banyak orang. Itu alasan yang kuat seperti itu, semisal seperti itu. Semisal dalam hal yang sebaliknya, yaitu dalam dunia pendidikan atau sekolah, ketika kita tidak punya alasan yang kuat kenapa kita harus sekolah, maka ketika kita sekolah, kita hanya akan sering membolos, sering berbuat gaduh, nakal, dan tidak pernah mendengarkan pelajaran atau pesan dari guru-guru kita. Tetapi, ketika kita punya alasan yang kuat, kenapa kita harus belajar, kenapa kita harus sekolah, semisal kita ingin jadi dokter, kita ingin jadi guru, kita ingin jadi orang yang bermanfaat bagi orang lain, maka kita akan mempunyai semangat, atau kita akan mempunyai ambisi untuk belajar dengan giat. Jadi bisa dikatakan orang-orang yang tidak semangat dalam sekolah, orang-orang yang tidak pernah niat dalam sekolah, sering membolos dan sebagainya, bisa jadi dikatakan bahwa dia tidak pernah berpikir bahwa sekolah itu penting, atau dia setidaknya berpikir bahwa sekolah itu tidak membantu akan cita-citanya. Semisal dia mempunyai cita-cita yang tidak berhubungan dengan sekolah, bisa jadi seperti itu. Atau dalam hal yang lebih detail lagi, semisal dalam pelajaran matematika. Seringkali banyak sekali siswa yang mengatakan untuk apa belajar matematika? Karena akhirnya ilmu ini tidak berguna di kehidupan nyata, seperti itu. Karena memang faktanya seperti itu. Kita belajar algoritma, kita belajar berbagai hal yang rumit dan ya akhirnya itu tidak berguna. Karena pada kehidupan nyata, orang yang tidak ingin bersekolah yang lebih tinggi atau memiliki cita-cita yang berhubungan dengan perhitungan, itu dalam kehidupan nyata hanya memerlukan perkalian, pembagian, pengulangan, dan penambahan. Tapi bagi orang yang ingin menjadi dokter, ingin menjadi pilot dan sebagainya, ingin jadi hal-hal yang membutuhkan matematika dan sebagainya, ya matematika jadi penting. Oleh karena itu, alasan adalah sesuatu yang harus kita miliki jika kita ingin membuka sebuah halaman baru atau sebuah ambisi baru dan tujuan baru, seperti itu. Poin yang kedua adalah tujuan. Ketika kita sudah punya alasan yang kuat, alasan yang tepat, alasan yang bisa membuat kita semangat untuk mencapai tujuan kita, maka tujuan itu benar-benar penting. Sebagai seorang yang ingin capai sesuatu, tujuan itu sebisa mungkin adalah tujuan yang tinggi, bahkan bisa dikatakan tujuan yang gila. Kenapa bisa begitu? Seringkali kita dengar sebuah motivasi yang sebenarnya tidak memotivasi sama sekali, bahwa cita-cita itu jangan setinggi langit, karena ketika terjatuh akan sangat sakit, atau semakin sakit ketika kita terjatuh. Dan itu sama sekali tidak memotivasi, itu hanya
membatasi kita, merendahkan motivasi kita untuk mencapai tujuan yang tinggi. Karena apa? Ketika kita punya tujuan yang setinggi langit, maka ketika kita terjatuh, kita akan terjatuh di bintang-bintang. Atau setidaknya kita akan terjatuh di awan. Masih tinggi kan? Tapi ketika kita punya tujuan yang rendah, maka sekalinya kita terjatuh, kita akan langsung masuk, terperosok ke dalam jurang, atau ke dalam lautan yang dalam, luka dalam, dan sebagainya. Oleh karena itu, tujuan yang tinggi itu benar-benar penting dan perlu diperhitungkan. Jadi, jangan pernah takut mempunyai tujuan yang tinggi. Meskipun kalian akan disebut gila karena tujuan yang tidak masuk akal, tapi dengan tujuan yang tinggi, ketika kita gagal, ketika kita terjatuh, setidaknya itu tidak terlalu dalam. Poin yang ketiga adalah rencana. Setelah punya alasan yang kuat, kemudian tujuan yang tepat, maka yang terakhir adalah rencana yang mantap. Set. Kenapa bisa dikatakan begitu? Karena ketika kita punya alasan yang kuat, kita punya tujuan yang tepat, tapi rencana kita tidak matang, ya itu sama saja percuma. Atau bisa dikatakan kegagalannya lebih mudah terjadi. Semisal ketika kita ingin menjadi seorang pengusaha, maka ya kita harus riset pasar, kita harus riset perhitungannya, kemudian keuntungannya dan sebagainya. Tapi tanpa hal itu, semisal kita hanya ingin berdagang, hanya berdagang saja, tidak pernah mencari apakah itu hal yang dibutuhkan oleh masyarakat atau orang umum atau tidak, kita tidak pernah mencari bagaimana keuntungan dan kebutuhan yang dibutuhkan, ya itu akan sangat berat. Atau bisa jadi itu akan sia-sia. Jadi ambisi yang kuat, tujuan yang tepat, tapi tanpa eksekusi yang tepat, itu akan menyusahkan, itu akan menyebabkan kegagalan yang besar. Oleh karena itu rencana harus benar-benar matang. Jadi kesimpulannya adalah ketika kita ingin membuka halaman baru, kita ingin mempunyai tujuan baru, ambisi baru, semangat baru, dan sebagainya, sebisa mungkin kita punya alasan yang kuat sehingga kita tidak akan berhenti. Kita tidak akan menyerah ketika kita mencapai tantangan atau rintangan yang benar-benar berat. Kemudian tujuannya harus jelas. Ketika kita punya sebuah ambisi tanpa tujuan yang tepat, yaitu akan sia-sia atau tujuan kita tidak akan tercapai sesuai dengan keinginan kita. Oleh karena itu tujuan benar-benar penting. Dan yang terakhir adalah rencananya harus matang. Karena ya tanpa rencananya matang, kegagalan akan semakin mudah terjadi dan ambisi kita akan semakin susah untuk dicapai. Seperti itu. Oke, video ini sudah cukup panjang, semoga bisa membantu kalian dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.